Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajril Hakim dan kita kembali lagi di Ruang Gagasan Podcast. Jadi di kesempatan kali ini saya membawa teman saya yaitu Nama saya Zuhair, saya mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. semester Sekarang saya ada di semester 6. semester 6. Oke, Mas. Jadi di kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah buku tentang perjalanan seorang gembala ya. Judulnya ini Sang Alkemis. Nah, buku ini ditulis oleh Paulo Coelho. Jadi, kenapa disebut sebagai Paulo Coelho bukan Paulo Coelho? Karena beliau ini berasal dari Brasil. Betul. Jadi pelafalan L-nya ini diabaikan. Jadi pembacanya yang benar adalah Paulo Coelho. Nah, beliau lahir pada 24 Agustus 1945. Dan buku ini merupakan buku yang paling laris yang pernah beliau tulis. Dengar-dengar Mas Wer, katanya buku ini itu sampai di Guinness Record ya? Iya, betul. Sampai terjemahannya itu sampai di 76 bahasa. Oh, Ya, jadi banyak banget jadinya. masuk Guinness Record karena buku ini udah diterjemahkan dalam berbagai bahasa Betul. sampai 76 bahasa. Banyak Oke, banget itu. banyak banget ya. Iya. Katanya Mas Wer, ini buku amat sangat recommended Iya, recommended banget. buat teman-teman RDC. Jadi recommended ya buat Iya. teman-teman RDC dibaca karena banyak sekali value moral yang ditulis dalam buku ini, yang tersirat dari buku ini. Mungkin dari kalian yang sekarang keadaannya lagi banyak masalah, lagi kurang percaya diri mungkin. Iya. Katanya recommended, bener gak? Betul. Betul sekali. Oke. Lanjut ke segmen berikutnya, yaitu langsung aja kita bahas bukunya lebih dalam lagi nih. Nah, pertama-tama buku ini cerita singkatnya adalah menceritakan seorang pengembala. Pengembala ini berasal dari Andalusia yang sekarang jadi Spanyol. Pengembala ini bernama Santiago. Santiago ini awalnya adalah cuman seorang pengembala biasa. Namun dia itu punya mimpi-mimpi yang berulang, terus berulang, dan pada akhirnya dia percaya kalau mimpi itu bakal terwujud. Nah, akhirnya dia memulai perjalanan mimpinya itu, keterangan mimpinya adalah piramida-piramida yang di sekitarnya itu udah harta-harta yang buat dia gitu. Nah, akhirnya dia menempuh perjalanan dari Andalusia ke piramida-piramida itu. Isi garis besarnya buku ini tuh kayak gitu. Ya. Tapi di dalam perjalanannya itu, si Santiago ini nemuin banyak banget masalah, pikiran-pikiran yang berkalut dalam pikirannya, dan bertemu dengan banyak tokoh yang memberikan dia kesan dan pelajaran yang banyak sekali. Oke, jadi dalam perjalanannya untuk menggapai mimpinya Santiago ini banyak sekali ya Mas percobaan-percobaan. Betul. Kira-kira mungkin bisa lah disebutkan apa sih salah satu cobaan-cobaan yang mungkin mesmerize banget buat Mas ya? Salah satunya itu ini, ketika dia pertama kali menginjakan kaki di Tigri Maroko. Dia setelah menyeberangi lautan dari Andalusia ke Maroko, dia itu ketemu dengan seseorang Arab. Dia bisa bahasa Spanyol. Santiago ngomong ke dia tentang mimpinya, lalu akhirnya Santiago dan orang ini tuh kayak deket. Bukan bucin, cowok soalnya. Oh iya. Iya. Nah, dia deket, akhirnya Santiago ini percaya, akhirnya dia naruh hartanya ke dia, dan kayak mungkin orang ini jadi guide gitu loh, guide dia buat ke piramida itu. Nah, menjelang sore ternyata itu si orang ini tuh kayak izin untuk pergi beli unta, tapi akhirnya dia nggak kembali, dan Santiago itu kayak sedih banget. Dia kayak nyesel karena dia ngejual domba-dombanya, kan butuh yang harga yang sangat mahal ya untuk menyeberangi lautan itu. Jadi ketipu sama orang tadi ya Mas? Iya, benar. Cobaannya. Nah, Santiago itu akhirnya ketemu dengan salah satu orang warga yang ada di sana yang ngejual kristal.
Nah, bapak-bapak ini ngebantu si Santiago ngasih makan Jadi dan pegawainya bapak-bapak yang penjual ya kristal tadi. akhirnya si Santiago ini di hire jadi Oh, di jadi hire. pekerja di Jadi sana. oke, oke, oke. Nah, tapi itu si Santiago itu ngomong kalau Santiago dan bapaknya ini kan udah banyak ngobrol, ternyata itu gajinya itu nggak terlalu ini gede lah. Nah, karena itu toko itu sepi banget karena ada pasar yang lebih ramai gitu. Nah, akhirnya si Santiago itu memutuskan untuk stay di sana selama 1 tahun. Tapi pada akhirnya ketika si Santiago ini ngobrol dengan bapak yang Penjual pemilik kristal. toko kristal ini, ternyata itu pemilik kristal ini tuh kayak punya mimpi gitu. Mimpinya itu tentang haji. Nah, pemilik toko kristal ini punya mimpi untuk berhaji. Tapi pemilik toko kristal ini apa ya? Dia itu nggak pengen mimpinya itu terwujud. Nah, karena mimpinya itu kalau nggak ada itu dia itu selalu takut tokonya itu kenapa-napa gitu loh. Nah, jadi dia di sana nggak bakal si pemilik toko kristal itu dia nggak Nggak ini bakal melakukan perjalanan Iya. untuk menggapai mimpinya tadi. Iya, betul. Beda dengan Santiago tadi. Nah, Santiago akhirnya setelah 1 tahun itu dia itu memutuskan untuk pergi dari toko kristal itu setelah gajinya itu udah cukup buat nyebrang padang pasir ke piramida. Nah, akhirnya tuh masalahnya udah terselesaikan dan Santiago memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke piramida. Tapi masih banyak lagi ya sebenarnya. Iya, banyak banget Mas ya. Masih banyak lagi. Nah, Oke, oke. makanya baca bukunya. Recommended banget Ya, recommended banget. Siap, bagus. Kemudian dari Mas Wer kan udah pasti tamat ya buku ini ya. Iya. Setelah baca buku ini, apa sih perasaannya Mas Wer setelah menamatkan buku Sang Alkemis yang dengar-dengar nih ya dari teman-teman aku sampai dosen aku pun menganggap kalau buku ini sebenarnya lumayan berat. Iya. Gimana tanggapannya Mas Wer? Emang ya, karena kira ini buku ini tuh kayak buku biasa, novel biasa, novel fiktif gitulah kayak biasa. Ternyata itu kalau diulik lebih dalam, ternyata Sang Alkemis ini punya makna yang sangat dalam. Karena buku ini tuh kayak apa ya? Menggambarkan kehidupan kita. Karena di sana ada masalah-masalah yang kita lalui ketika kita hidup, kayak kita itu selalu berkalut dengan comfort zone atau zona nyaman. Si Santiago yang bertemu dengan beberapa orang yang membuat dia itu nyaman, kayak Fatima. Fatima itu salah seorang perempuan gurun yang ia temui dan dia jatuh cinta kepadanya. Nah, akhirnya tapi Santiago itu selalu memutuskan untuk keluar dari zona nyaman dan melanjutkan perjalanannya ke piramida itu. Emang sebenarnya kalau dari ngomongin comfort zone ya, pastinya ini relate banget dong sama kita nih, terutama generasi milenial sama generasi Gen Z yang mungkin nonton juga. Kalau dari Mas Wer sendiri, ada nggak comfort zone yang pernah ditinggalkan sama Mas Wer? Ini sih, kalau comfort zone itu aku tuh selalu lebih suka nulis atau berada di balik layar gitu. Karena aku tuh kayak introvert, aku tuh nggak bisa ngomong di depan umum. Tapi kan nulis juga bagus juga Mas. Emang kenapa jadi comfort zone ditinggalin? Karena itu tuh kayak bikin kita stagnan gitu, kita nggak berkembang gitu. Jadi cuma nulis doang. Iya, nulis doang. Akhirnya di perjalananku di kuliah aku udah mulai terbiasa ngomong praktikum dan presentasi, dan pertama kalinya ini aku ngomong di satu podcast gitu. Keren ya, jadi ini. Kalau comfort zone menurut Mas Fajri apa? Kalau menurutku ya itu sih, kita terlalu terkalut sama zona nyaman yang hampir setiap hari kita ulang-ulangi lagi dan mungkin dampaknya kurang positif. Nah, kalau aku sendiri ya, aku juga pernah ninggalin comfort zone aku ya, zona nyaman aku. Jadi gimana itu? Dulu ini ya, aku mungkin di semester 4-5an mungkin aku kuliah pulang dan aku gak ikut organisasi. Jadi kupu-kupu gitu ya? Iya, kupu-kupu. Iya. Benar. Cuman kayak aku juga lama-lama jenuh juga kan dari comfort zone aku, gak dapet apa-apa gitu. Akhirnya kepikiran pertamanya aku ninggalin dengan
kuliah part time, jadi kupa-kupa Oh, mungkin ya. kupa-kupa. Kupa-kupa, jadi Berubah ya istilahnya. jadi istilah Kupa-kupa. kupa-kupa, kuliah part time. Jadi aku kayak, ih aku ini interesting sama kegiatan kopi-kopi gitu. Oh Jadi iya. aku juga dalemin banget sih kayak alat-alat mesin kopi gitu dalemin. Jadi Oh. aku kuliah, habis kuliah langsung part time. Jadi barista ini aku di Oh salah satu iya. kafe lah di Malang. Dan terus aku juga suka banget masak Mas. Jadi aku Oh. tingkatin lagi. Selain aku jadi barista, aku juga masak juga di kitchen Wow, juga. Jadi selain keren, barista keren. aku kitchen. Nah, tapi ini masih belum cukup juga Mas. Aku jadi kayak comfort zone aku jadi kuliah part time, kuliah part time, kuliah part time, bahkan kuliah aku makin tergerus juga, jadi agak gak fokus juga. Oh, jadi fokusnya teralihkan ya. Teralihkan. Nah, mungkin aku tinggalin lagi nih comfort zone aku jadi dari kuliah part time jadi magang. Oh, wah. Jadi aku di semester 6 ini aku magang kan. Jadi lebih positif lagi lah, lebih positif lagi. Mengembangkan diri. Magangnya ini banyak banget aku dapat soft skill dari tempat magang aku. Betul. Itu sih comfort zone aku yang udah pernah aku tinggalin. Berarti comfort keluar dari zona nyaman ini Iya. benar-benar bikin kita berkembang banget ya. Bener-bener improve banget. Ngomong-ngomong soal kopi nih, ada minuman nih. Iya, ini ada minuman ini. Monggo diminum. Mau diminum. Ini minumannya dibikinin spesial dari RBC Smart Cafe Mas. Oh iya. Nah, di RBC Smart Cafe ini selain ada tempat kafenya, ada juga nih tempat-tempat buku buat kita baca. Oh iya, ini aku juga minjem di RBC-nya. Ini perpustakaannya RBC ini. Dari perpustakaan RBC ya Mas ya. Koleksinya banyak banget ya di Banyak sini. banget, lengkap banget. Dan ini pun salah satu buku yang populer banget loh. Ada kok di RBC. Oh iya. Tapi masih banyak lagi buku-buku yang bisa ditemuin di RBC. Siap. Sambil bisa minum minuman yang sangat-sangat enak. Buat teman-teman yang mungkin juga mah friendly, di sini ada kok minuman tanpa kopi ada. Enak banget. Seger ya? Seger. Waduh, langsung bersemangat banget. Kafe-kafe di Malang lagi. Iya. Oh iya. Enak banget green tea-nya. Enak banget. Ini itu apa itu Mas? Ini coklat ini. Itu coklat. Cuma ini nggak kalah sama kafe-kafe. Apalagi di Malang lagi marak ya. Iya. Kafe-kafe. Bersaing lah ini. Oke, lanjut Mas. Oh iya. Tadi relate ya sama kita ya saat tentang comfort zone yang bikin kita nggak terus berkembang. Iya, nggak stagnan gitu. Oke. Jadi buat kalian nih, apalagi yang lagi di zona nyaman kalian yang benar-benar bikin kalian nggak berubah, nggak bikin kalian impact-nya negatif, coba baca buku ini. Betul. Mungkin kalian mulai sadar akan apa ya interest kalian buat kalian pindah dari zona nyaman, moving out from your comfort zone. Betul. Oke. Keluar dari zona nyaman. Sip. Kemudian kalau menurut Mas Wer nih, setelah namatin buku Sang Alkemis ini, kira-kira berapa sih rate-nya dari 1/10 deh? Kalau setelah aku baca ya, aku ngasih nilai buku ini tuh 9,9. Ih, tinggi juga ya. Iya, tinggi banget. Walaupun tipis, tapi maknanya itu dalam banget. Deep banget. Deep. Masuk. Gila. Karena apa ya? Karena itu kayak novel ini tuh kayak novel, tapi itu gambarin banget tentang kehidupan kita gitu. Ya. Sama banyak pesan moralnya juga ya. Iya. Oh iya. Motivasi juga banyak. Ini aku tuh selalu ini ternotis tentang quotes yang selalu disebutkan oleh berbagai tokoh yang ada di sini. Banyak tokoh itu selalu ngomong ke Santiago itu kayak gini. Kalau kamu punya tujuan, seluruh Jagat Raya itu pasti akan bantu kamu buat nyampe tujuan itu. Wih, bisa di breakdown lagi gak Mas? Itu quotesnya gimana? Kalau itu tuh kita breakdown. Ini ya, kalau kita hidup kita itu harus punya tujuan. Punya goal. Ya, punya goals gitu. Apapun masalah yang kita lalui, masalah yang kita yang kita hadapi, kita itu pasti selalu dibantu oleh siapapun, orang luar ataupun Tuhan sendiri. Jadi punya tujuan itu penting karena biar kita itu selalu terarah gitu hidupnya.
Tuh. Jadi apapun impian kita, udah jalanin aja gitu ya. Betul. Soalnya pasti ada kok jalannya. Karena Apa yang disebut dalam buku ini tuh sama kayak tentang personal legend. Tahu nggak personal apa legend itu itu? personal legend? Nah, personal legend itu ketika seseorang itu mencapai tujuannya dan menjadi ahli di bidang yang ia tuju itu. Oh, Nah, kayak Santiago yang berjalan untuk mengarungi semua masalah dan dalam perjalanannya itu mencapai piramida itu. Tuh. Dia si Santiago ini mencapai personal legendnya sendiri. Jadi apa yang kita impi-impikan terus kita juga bisa mencapainya itu disebut personal legend ya? Iya, Gitu. menjadi legenda di kehidupannya. Oke. Terus kalau personal legendnya Mas Yars itu apa ini? Kira-kira? Kalau personal legend ini ya, aku tuh belum nemu. Masih belum nemu jujur ya. Mungkin setelah baca buku ini mungkin cari-cari. Aku setelah baca buku ini tuh kayak lagi nyari nih apa nih. Aku akhirnya cuman kayak mapping tentang tujuanku dan gimana cara nyelesainnya, gimana cara nyapainya gitu. Ini buku ini benar-benar bikin aku apa ya? Ketika aku selesai baca buku ini tuh kayak aku tuh ketawa, tapi aku juga merenung gitu. Di dalam hati itu, ternyata itu, nah, gitu terus. Gitu terus ya. Bener-bener deep banget. Kalau menurut Mas Fajri, buku ini tuh kayak gimana sih? Kalau menurut aku dari Mas Wer yang ceritakan secara singkat tadi ya, begini ya cukup bagus sih, cukup bagus. Karena selain menceritakan kisah seseorang itu, ada kok makna-makna tersirat yang ada dalam buku ini, kayak motivasi buat kita itu nggak usah gampang terpengaruh sama ideologi orang lain, kayak tadi ketemu si pemilik toko kristal itu tadi. Iya. Kalau kita terus-terusan ikut jadi pegawainya dia, mungkin ya kita juga terus-terusan jadi buruh gitu aja sih. Nah, itu motivasi kita juga harus berani ngelawan zona nyaman kita juga itu. Selain dapat kisahnya orang yang menarik banget, ada kok motivasinya, banyak banget motivasinya setelah itu. Dan kita juga nggak harus terpengaruh sih sama orang lain, karena harus berpegang teguh sama pendirian kita ya. Oke. Pokoknya intinya tuh dalam buku ini cuman ada 2 tokoh, yaitu satu tokoh yang berhenti dalam mencapai mimpinya kayak si pemilik toko kristal itu, dan yang kedua adalah tokoh yang mencapai mimpinya seperti Santiago dan ada orang Inggris yang ketika dia berjalan di piramida itu menemani dia itu orang Inggris ini cita-citanya itu ini ingin ketemu alkemis. Akhirnya si orang Inggris ini ketemu sang alkemis itu di oasis itu. Wait a minute. Jadi gini, buat kan biasanya ada penonton mungkin yang belum tahu istilah alkemis itu apa sih? Bisa di breakdown dulu apa itu alkemis? Alkemis ini itu kayak orang-orang yang punya keahlian di bidangnya, yang udah nyampai titik tertinggi ilmu dan pengetahuan, dan juga kayak punya keahlian supranatural gitu. Kayak kalau diceritain dalam buku ini tuh alkemis ini bisa ngerubah timah jadi emas. Keren gitu, banget, gitu. Keren banget. Dia alkemis ya. Iya. Jadi ada nggak kekurangan dari buku ini tuh, Mas? Ini sih, aku tuh selalu bingung karena nggak ada penamaan dari tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini. Kayak orang Inggris itu disebutnya orang Inggris. Terus gitu. Kalau ada yang pemilik toko kristal itu juga nggak punya nama pemilik toko kristal. Orang yang dia temuin ketika nginjak penipu tadi itu juga nggak punya nama. Ya, betul. Tapi sebenarnya ya nggak mempengaruhi cerita juga sih. Nggak mempengaruhi sih. Cuma buat agak sedikit ini aja. Nah, emang berat banget nggak Mas bukunya kalau menurut Mas Yuga? Aslinya itu ya, bukunya itu kayak cerita fiksi biasa, tapi ketika kita bacanya itu sambil merenung gitu ya, kayak bukan merenung ya, kayak mendalami makna yang ada di dalam novel ini tuh kita itu dapat banget gitu feel-nya. Iya. Harus fokus ya. Iya. Baca buku ini. Aku tuh ketika bacanya tuh kayak
diangkot gitu fokus gitu, nggak ada internet kan diangkot. Aku juga nggak pernah beli kuota. Jadi nggak ke distract ya? Iya, jadi nggak ke distract. Fokus. Diangkot atau nggak di RBC. Aku bacanya di perpustakaan. Bukannya diangkot malah ke distract mas? Oh enggak, soalnya orang-orang mas kiri gitu. Nah itu aku tuh duduknya itu di depan, di sampingnya sopir, jadi nggak keganggu. Iya. Oke. Bisa dicoba nih. Iya. Bisa dibaca sambil yang jauh dari jangkauan internet kayak. Betul. HP ini mempengaruhi kita ketika membaca. Ada notif. Tapi tentunya untuk menyingkirkan HP, memprioritaskan buku, pasti impact-nya lebih positif di betul. Baca buku. Baca buku punya impact yang lebih banyak. Positif. Jadi ini selain novel juga ada self improvementnya ya yang tersirat dalam buku ini. Tersirat banget. Oke. Makanya kalau mau ngerti tentang buku ini tuh nonton podcast ini ya. Siap. Jadi gimana sih mas dengan mudahnya bisa baca buku ini, ngaksesnya gimana caranya kira-kira? Kalau aku sih buku ini aku pinjem di perpustakaan RBC. RBC ini ada di perumahan Permata Jingga. Jadi nanti kalian datang pinjem di RBC ya. Nanti ada pustakawan yang bakal bimbing kalian buat minjem buku ini. Oke. Ini next nanti mau aku rekomendasiin ke teman-teman aku sih kayaknya. Oh iya, rekomendasiin harus. Soalnya aku juga baca masih separuh lah. Bagus banget. Iya. Bagus banget. Baik, mungkin Mas Zuhair mau kasih pesan-pesan atau kesimpulan ya terkait membaca buku ini. Ini keluar dari zona nyaman, buatlah mimpimu jadi kenyataan. Oke, siap. Tuh guys, dengerin guys. Jadi harus berani keluar dari zona nyaman dan take the risk kalau perlu. Take the risk. Oke. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah teman-teman RWC. See you on next video. Podcast. Bye. Udah. Mas itu tadi ada obrolan yang di kan ya mas.